melanjutkan tentang materi saya, belajar dan tujuan belajar. Sebelum saya melanjutkan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama Rita Jelita Jai, Prodi Pendidikan Agama Kristen, NIM 2086161048, semester 4, mata kuliah Teori Pembelajaran 4. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang pendidikan. Apa sih pendidikan? Pendidikan itu adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan baik untuk diri peserta didik itu sendiri maupun untuk masyarakat, bangsa, dan negaranya. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang pengertian pendidikan. Sekarang pengertian belajar. Apa sih belajar? Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Ada juga hal-hal penting dalam belajar teman-teman. Ada 3, yang pertama stimulus, kedua respon, dan yang ketiga interaksi. Oke teman-teman, kita sudah tahu tadi apa saja hal penting dalam belajar. Yang pertama respon, yang kedua stimulus, yang ketiga interaksi. Di mana 3 bagian ini memiliki perbedaan. Yang pertama respon. Apa sih respon itu? Respon berupa reaksi atau tanggapan yang diberikan oleh guru tersebut. Yang kedua stimulus. Apa sih stimulus? Stimulus itu apa saja yang diberikan guru kepada pelajar atau siswa. Dan yang ketiga interaksi. Apa sih interaksi itu? Interaksi adalah adanya hal yang saling mempengaruhi karena melakukan aksi. Oke, sekarang belajar. Di mana definisi belajar ini teman-teman dikemukakan beberapa para ahli. Yang pertama menurut Saiful dan Answan, di mana menurut mereka belajar itu adalah suatu perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan, yang artinya adalah perubahan tingkah laku baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme ataupun pribadi. Menurut para ahli yang kedua teman-teman, yaitu menurut Sarif, di mana menurutnya belajar adalah sebuah proses perubahan perilaku yang didasari oleh pengalaman dan berdampak relatif permanen. Oke teman-teman, dimana tadi sebelumnya saya sudah memaparkan tentang pengertian belajar. Jadi saya menyimpulkan bahwa belajar itu adalah perubahan tingkah laku dari yang tahu tidak terampil sebagai hasil pengalaman atau latihan yang diperkuat teman-teman. Oke teman-teman, tadi kita sudah tahu apa sih pengertian pendidikan, pengertian belajar. Sekarang pengertian pembelajaran. Apa sih pembelajaran itu? Pembelajaran adalah sebuah proses kegiatan belajar yang dilakukan di sekolah teman-teman. Sekarang tujuan belajar. Apa sih tujuan belajar itu? Tujuan belajar di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, untuk memperoleh pengetahuan. Yang kedua, menanamkan konsep dan keterampilan. Dan yang terakhir, membentuk sikap. Oke teman-teman, di mana tujuan belajar ini dikemukakan beberapa para ahli. Yang pertama, taksonomi Bloom dan Simpson, di mana mereka mengemukakan 3 tujuan yang diperoleh apabila ada perubahan dalam diri seseorang terjadi, di mana dibagi menjadi 3 ranah. Yang pertama, ranah kognitif, di mana ranah kognitif ini yang kemampuan dan kemahiran intelektual. Yang kedua, ranah afektif, di mana ranah afektif ini berhubungan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai. Yang ketiga, ranah psikomotorik, di mana ranah ini kemampuan fisik seperti keterampilan. Oke, di sini ciri-ciri belajar. Apa sih ciri-ciri belajar?
Yang pertama, terjadinya perubahan fungsional. Terjadi pada aspek kepribadian dan berpengaruh pada aspek lain. Yang kedua, menimbulkan hasil yang bersifat pribadi. Dan yang ketiga, terjadinya perubahan kepribadian yang tampak melalui perilaku. Keempat, terjadinya interaksi. Dan yang kelima, terjadinya perubahan dari sederhana ke arah yang kompleks. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui apa tadi ciri-ciri belajar, sekarang jenis-jenis belajar. Jenis-jenis belajar ini, yang pertama teman-teman, belajar abstrak. Artinya menggunakan cara-cara berpikir abstrak. Dan yang kedua, belajar keterampilan, yang dimana ini menggunakan gerakan-gerakan motorik. Yang ketiga, belajar sosial. Belajar sosial ini memperoleh keterampilan dan pemahaman terhadap masalah-masalah sosial dan nilai-nilai sosial. Dan yang keempat teman-teman, belajar memecahkan masalah, memperoleh keterampilan dan berbagai masalah secara logis dan rasional. Yang kelima, belajar rasional, di mana memperoleh beragam kecakapan dengan menggunakan prinsip-prinsip dan konsep-konsep. Keenam, belajar kebiasaan, di mana belajar kebiasaan ini menggunakan perintah, keteladanan khusus, hukuman, ganjaran untuk memperoleh kebiasaan baru. Dan yang ketujuh, belajar apresiasi, di mana belajar apresiasi ini mengembangkan kecakapan ranah rasa. Kedelapan, belajar pengetahuan, di mana belajar pengetahuan ini memperoleh sejumlah pemahaman, pengertian, informasi, dan sebagainya. Oke teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan tentang jenis-jenis belajar. Sekarang prinsip-prinsip belajar. Jadi apa sih prinsip-prinsip belajar itu? Prinsip belajar adalah adanya interaksi yang terjadi antara peserta didik dan pendidik untuk mendapatkan motivasi belajar. Prinsip-prinsip secara umum, yang pertama, perhatian dan motivasi, yang dimana makin terpusat perhatian pada pelajaran, proses belajar tersebut akan semakin baik dan hasilnya akan semakin baik juga. Motivasi itu merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan belajar siswa dalam bidang pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan teman-teman. Prinsip-prinsip belajar kedua, keaktifan belajar. Keaktifan belajar dapat mencapai tujuan belajar baik secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketiga, terlibat langsung dalam belajar. Dengan terlibat langsung menjadikan siswa memiliki pengalaman dan tanggung jawab. Keempat, pengulangan belajar. Kelima, tantangan. Dan keenam, balikan dan penguatan teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah presentasi yang saya paparkan, yang saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah pengetahuan kita semua.